Salam kerahiman. Hari ini adalah hari kelima perjalanan kita ziarah kerahiman ilahi. Masih ada di kota Krakow ya. Dan tema hari ini adalah Ordinary Life, Extraordinary Ways. Saya mulai cerita dari pagi ya. Pagi ada morning call jam 6.30. Pesiarahan kami hari ini adalah mengunjungi desa Bapak Paus Yohanes Paulus II. Hari ini kami merasa lebih suci, lebih ringan dan plong berkat pesta kerahiman ilahi yang kemarin kami kunjungi bersama. Memang kita semua tahu ya, pesta kerahiman ilahi adalah pesta yang Yesus adakan, Yesus tuan rumahnya. Yesus katakan pesta kerahiman ilahi adalah tempat pengungsian dan pernaungan bagi kita semua manusia berdosa. Dan dengan kita hadir, Dia memberikan rahmat yang luar biasa yang kita butuhkan, yaitu rahmat indulgensi penuh. Dengan gembiranya, salah satu peserta ya, Ibu Yoke, mengajak kami semua bernyanyi lagu Semua Bunga Ikut Bernyanyi. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku, segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Ya, kami pun masuk ke doa pagi dengan lagu pembuka Bapa Surgawi. Kita mohon Bapa mengajar untuk mengenal betapa dalamnya kasih Tuhan. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu kepadaku. Hanya orang-orang tertentu, orang pilihan, orang yang menanggapi panggilan Tuhan yang memang sudah waktunya bisa pergi ke sana. Karena banyak dari teman saya juga, secara dana dia punya, secara waktu dia punya, tapi secara panggilan ada keraguan. Pergi enggak? Ngapain ke sana? Kenapa enggak ke tempat lain? Kenapa harus pergi sekarang? Kenapa enggak pergi tahun-tahun yang akan datang? Banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak cobaan yang menurut saya Tuhan mau lihat kesungguhan. Selanjutnya dalam perjalanan di bis, aku coba mendiktekan lagu-lagu kerahiman seperti Yesu Ufam Tobie, Yesus Engkau andalanku, Jesus I trust in you, sepanjang hidupku aku bersujud. Lagu-lagu itu semua adalah karangan Bapak Stephen Lex. Yesu Ufam Tobie, Yesu Ufam Tobie, Yesu Ufam Tobie, sepanjang hidupku ingin aku lakukan, dan seterusnya ya. Juga saya ajar teman-teman di dalam bis lagu-lagu karangan saya. Saya membuat lagu dengan kata-kata yang diambil dari buku diary Suster Faustina. Idenya awalnya hanya ingin memperkenalkan bahwa di dalam buku diary Suster Faustina itu banyak sekali kata-kata yang indah. Diharapkan dengan mendengarkan CD tersebut, ada banyak orang tertarik untuk mau buka buku diary yang tebal. Karena kebanyakan semua yang dikasih lihat buku diary, semuanya sudah mundur teratur. Tebal sekali, kapan habisnya itu ya yang menjadi kendala. Lagunya misalnya, Jesus, I love you. Itu lagu yang singkat ya. Ketika setelah mengikuti pesta kerahiman ilahi, banyak peserta ingin mendapatkan teks lagu yang dibuat oleh Pak Stephen Lex.
agar mereka bisa menyanyikannya sendiri. Ibu Nani men-sharingkan padaku bahwa lagu Jesu Ufam Tobie sepertinya terus menggema di telinganya dan dia merasa sangat senang akan hal itu. Entah karena apa, Michael merubah jadwal tanpa kami ketahui. Pagi ini kita bersama akan ke Basilika Kerahiman Ilahi dulu. Setelah makan siang, barulah kita akan ke desa tempat kelahiran Bapak Paus Yohanes Paulus II. Itu terjadi perubahan. Ya, kami rombongan ikut saja ya, karena sangat sukacita bisa kembali lagi ke Basilika Kerahiman Ilahi. Nah, di situ direncanakan adalah kami akan mengunjungi makam Santa Faustina yang diletakkan di kapel. Ketika kami datang, kapel masih ditutup untuk umum karena memang kami datang pagi-pagi. Dan ternyata melalui pintu yang terbuka sedikit, tampak beberapa suster dalam kapel itu sedang sibuk bekerja, membersihkan lantai, tempat duduk, dan hal lainnya. Jadi suster-suster di sana lagi bebersih ya. Kami hanya dapat berdoa di depan pintu kapel yang terbuat dari teralis besi, sambil memandangi altar dan gambar kerahiman ilahi. Kemudian aku keluar untuk melihat-lihat keadaan sekitarnya, karena memang suster-suster lagi kerja, jadi kita nggak bisa masuk ke dalam. Kita hanya berdoa dari pintu di depan. Seseorang datang menghampiri rombongan kami sambil bertanya siapa pastor dari rombongan ini. Dia memberanikan diri menyapa kami lebih dahulu karena katanya dipesan oleh adiknya bahwa akan ada rombongan dari Indonesia. Karena memang di sana kebanyakan bule ya, orang-orang kulit putih. Jadi orang-orang dari Asia seperti kita semua ya gampang diidentifikasi. Nah, ternyata yang menyapa kita itu adalah Pastor Paul Lex, kakak dari Pak Stephen Lex. Ternyata dia Pastor Paul Lex. Atas bimbingan Tuhan, kami dipertemukan dengan Pastor Paul Lex yang juga datang ke tempat itu pada hari itu. Kita nggak janjian, tapi itulah kemurahan Tuhan. Pertemuan ini menjadi obat kekecewaan dari Haryanto karena tidak sempat bertemu dengan beliau kemarin. Memang kita sudah ketemu ya kemarin dan hari ini ketemu lagi. Sungguh pertemuan yang menjadi berkat yang menggembirakan karena sebelumnya kami tidak pernah bertemu atau berbicara dengannya. Dan tentunya sulit untuk bisa berjumpa dengan beliau. Pastor ini sangat ramah dan penuh perhatian. Kami diberikan coklat sebagai oleh-oleh dan banyak rosario yang sudah diberkati oleh Bapa Suci. Betapa hatinya tulus untuk kami. Kami bisa berfoto bersama, bercengkrama sambil tidak lupa dia juga menitipkan oleh-oleh untuk adiknya di Indonesia. Begitu gembiranya dia bertemu dengan kami, juga sebaliknya sampai-sampai ia berkata bahwa dia ingin memeluk kami semua sebagai ungkapan rasa gembiranya, tetapi tidak diizinkan untuk lakukan itu. Di sana ada peraturan yang lebih ketat daripada di Indonesia. Kalau kita ketemu sama pastor yang sudah tua atau ketemu sudah lama tidak bertemu, kita masih bisa saling berpelukan. Karena keasikan berbincang-bincang dengannya, tanpa sadar kami terpisah dari rombongan. Katanya rombongan sudah pergi ke Basilika Tua, Old Basilika. Bergegaslah kami mencari tempat itu. Karena tidak mendapatkan tempat itu, akhirnya kami kembali ke kapel untuk berdoa. Dan ternyata kapel sudah dibuka. Kami pun berdoa di depan makam Santa Faustina. Pada kesempatan inilah aku datang berdoa dan mempersembahkan bunga tulip yang sudah kami beli
dan dirangkai oleh Elisia, salah satu peserta. Dalam doaku di hadapan gambar Tuhan yang Maha Rahim dan di hadapan relikwi Santa Faustina, aku memohon agar diberi hati yang murni dan dapat meneladan kesehajaan hidup Suster Faustina yang luar biasa. Dia hidupnya secara ordinary life, tapi extraordinary way. Akhirnya kami bertemu dengan Gregory lagi, tour leader yang mukanya nggak terlalu happy ya, mukanya agak masam, seolah-olah memprotes kok sampai terpisah dari rombongan. Walau kena marah, ya kami tetap gembira karena ada pengalaman yang indah yang aku dapatkan. Kami dituntunnya ke Basilika, bukan Old Basilika ternyata, karena di tempat itu hanya ada satu basilika yang diresmikan oleh Bapak Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 17 Agustus 2002. Kami diajak masuk ke ruang Faustina untuk mendengarkan penjelasan tentang Suster Faustina oleh seorang suster Prancis yang masih sangat muda dan cantik. Dia bercerita tentang siapa Suster Faustina dan bagaimana dia melihat penampakan-penampakan dari Yesus dan perkembangan dari devosi kepada kerahiman ilahi hingga saat ini. Tiba-tiba seorang ibu negro bertanya tentang kebenaran mujizat yang ia dengar. Karena memang waktu masuk ke dalam ruangan, suster itu menjelaskan dan bukan hanya untuk rombongan kita saja, tapi siapapun yang masuk ke dalam ruangan itu bisa mendengarkan dan bertanya. Pada kesempatan berikutnya, aku memberanikan diri bertanya tentang perbedaan doa koronka dan doa jam kerahiman. Itu terjadi tahun 2007. Dan suster itu menjelaskan dengan sangat singkat dan jelas bahwa koronka adalah doa kepada Allah Bapa yang bisa didaraskan kapan saja sesering mungkin. Sedangkan jam kerahiman adalah waktu yang khusus diminta oleh Yesus untuk merenungkan sengsaranya, terutama pada saat menjelang ajalnya pada pukul 3 sore. Dan sebaiknya bukan berdoa koronka, tetapi merenungkan sengsaranya pada waktu itu. Dan bila ingin berdoa koronka juga, maka doakan doa koronka setelah doa jam kerahiman itu. Setelah saya mendapat penjelasan itu, memang saya berusaha menjelaskan tentang bedanya koronka dan jam kerahiman. Tapi sampai saat ini masih juga banyak orang yang berdoa koronka pada jam 3. Tepat jam 3 doa koronka. Padahal Yesus minta jam 3 doa jam kerahiman. Aku menyempatkan diri untuk mengikuti perayaan Ekaristi dan menyambut hosti kudus dalam basilika tersebut. Setelah itu kami dibawa ke ruang Stefanus, di mana tersimpan relikwi Santo Stefanus. Di pintu masuk basilika, di sisi sebelah kiri terdapat juga relikwi dari batu yang diambil dari Gunung Golgota di Yerusalem. Nanti kalau kita ke sana, kita coba datang ya ke tempat-tempat tersebut. Kunjungan kami hari itu berakhir di toko souvenir. Akhirnya kita diberi kesempatan untuk melihat-lihat souvenir yang ada di sana. Aku membeli buku konkordansi dari Diary Suster Faustina yang berbahasa Polandia, sesuai pesanan Bapak Stefan Lex. Karena sebelum pergi saya tanya, Pak Stefan mau titip apa? Dia katakan, belikan buku konkordansi. Dan memang saya kasih konkordansi berbahasa Polandia. Pak Stefan Lex itu adalah guru kami ya pada waktu kami kursus KPKS, saya dan Haryanto kursus KPKS. Dari Pak Stefan lah bahwa saya banyak mendapat pengarahan terutama tentang devosi kerahiman ilahi. Awalnya nggak tahu apa-apa, dikasih gambar kerahiman sama teman ya sudah. Cuma heran aja ada gambar Yesus mengeluarkan sinar merah dan sinar pucat. Tapi ya sudah, tidak ada info lebih lanjut. Nah,
Pada waktu kursus KPKS sering ketemu Pak Stephen, di sanalah saya diperkenalkan dengan devosi kepada kerahiman ilahi. Terima kasih Tuhan, karena melalui salah satu guruku yaitu Pak Stephen, saya bisa mengenal kerahiman Tuhan. Perjalanan dilanjutkan ke kota kecil tempat kelahiran Bapak Paus Yohanes Paulus II, yaitu Wadowice. Kami mengikuti perayaan Ekaristi pada sebuah gereja di mana Bapak Paus Yohanes Paulus II dibaptis. Permenungan diambil dari Kisah 4, 23-31 dan Injil Yohanes yang bercerita tentang Nikodemus yang tidak berani bersaksi karena kedudukannya di masyarakat. Yesus mengatakan padanya bahwa ia harus dilahirkan kembali oleh air dan roh supaya bisa sampai kepada Tuhan. Nikodemus tidak berani karena tidak ada Roh Kudus. Apakah kamu yakin bahwa Roh Kudus bekerja dalam diri Anda masing-masing? Orang akan jadi berani bersaksi bila ada Roh Kudusnya. Ia akan berkata-kata dengan keyakinan. Ada kesaksian hidup yang berani di-sharingkannya karena apa yang sudah dialaminya dan kemudian pengalaman itu dibagikan pada orang lain. Kita patut meneladani kedua orang tua Paus Yohanes Paulus II yang sudah memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ini adalah tugas para orang tua untuk memberikan tempat yang layak bagi perkembangan iman anak-anaknya. Dari contoh ini kita juga bisa tahu ya. Jadi kita sebagai orang tua, mungkin kita sudah generasi oma opa, tapi mari kita kasih tahu ke anak-anak kita untuk supaya dia juga mendidik, menyediakan sarana untuk anak-anaknya lagi menjadi anak-anak yang berguna, yang berbakti untuk agama, untuk negara, untuk Tuhan. Karena dari situ kita bisa tahu juga bahwa Paus Yohanes Paulus II pernah menjadi mesdinar di gereja tersebut. Tumbuh menjadi besar sampai akhirnya menjadi imam yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Aku sepertinya dikuatkan oleh Tuhan bahwa yakinlah ada Roh Kudus yang akan menyertai kita untuk kita berani bertindak, untuk kita berani bersaksi, bertindak untuk kepentingan orang lain, bertindak untuk melaksanakan perintah Tuhan, membawa jiwa-jiwa pada Yesus. Perjalanan dilanjutkan mengunjungi suatu tempat yang disebut The Calvaria Pathways, Kalvarium, yaitu suatu jalan salib yang ada di Polandia, seperti jalan salib di Tanah Suci Israel. Bahkan ada rute perjalanan untuk mengenang perjalanan Yesus semasa hidupnya. Jadi ada perjalanan jalan salib itu bukan perhentian demi perhentian kalau kita lihat di Tanah Suci ya, tapi perhentian demi perhentiannya itu dengan menghadiri kapel demi kapel yang ada di sana. Jadi satu perhentian ada satu kapel. Jalan lagi agak jauh ada perhentian yang kedua dan seterusnya. Di sana ada Taman Getsemani, ada kapel waktu Yesus ditangkap, ada jembatan juga, ada yang disebut gerbang timur, ada juga rumah Ananias, ada juga rumah Kayafas, ada juga istana dari Pilatus, ada step-step suci namanya ya, ada kekaisaran Herodes, juga ada jalan salib membawa salib itu, disebutnya The Taking of the Cross Chapel. Ada juga The Chapel of the First Fall, The Chapel of Heart of Mary, The Simon from Cyrene Chapel,
the Saint Veronique Chapel, the Chapel of the Second Fall. Jadi perhentian demi perhentian itu bukan hanya perhentian, tapi chapel demi chapel, kapel demi kapel ya. Jadi memang lahannya luas sekali. Ternyata juga ada perjalanan Bunda Maria, Jalan Salib Bunda Maria. Antara lain ya, ada yang disebut the Chapel of Virgin Mary, the Chapel of Fainting of Our Lady, the Cenacle, the Home of Our Lady, the Angels Chapel, the Chapel of Heart of Mary, the Chapel of Glorification of the Soul of Mary, the Chapel of Mary Making Patriarch. Jadi ada banyak. Nanti kalau kita ke sana, semoga waktunya cukup, kita bisa pergi ke sana satu persatu chapel kita datangi. Kami tidak bisa mengunjungi semua gereja dan kapel yang ada di sana karena tempatnya sangat luas dan waktu kami sangat terbatas. Kami sangat senang, terutama bagi mereka yang belum pernah ke tanah suci Israel, karena di sini adalah Israelnya Polandia, di mana selalu ada perarakan patung Bunda Maria dan peristiwa jalan salib yang dilakukan oleh mereka yang datang ke tempat itu secara teratur. Dimulai dengan perjamuan malam terakhir dan dilanjutkan dengan jalan salib seperti yang kita kenal, dengan tablo pada hari Jumat Agung, hingga Yesus dimakamkan. Suasananya pun sangat meriah dengan kehadiran ribuan orang. Kami menikmati perjalanan pulang menuju hotel kami di Krakow, karena besok kami akan pindah ke negara lain. Tuhan sungguh memberikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa lewat hal yang biasa sekalipun. Besok masih di sekitar Krakow, juga temanya Ordinary Life with Extraordinary Ways bagian 2. Terima kasih. Salam kerahiman.